Kalau memelihara hartanya, sungguh-sungguh dia, Pak. Barakah sayang di salon kayak oto tuh. Dia ge parfum, ini kendaraan. Malam hari dingin disalimian ditutui. Tuh kau tuh. Dia jaga sungguh-sungguh. Pertanyaannya, apakah sesungguh itu pula dia menjaga anak istrinya? Yang jadi menyedihkan, oto ditutui badannya dingin malam, anak istrinya dibiarkan buka aurat keluar. Pertanyaannya budak Pak, kalaulah meninggal ayahnya kok, atau orang tuanya, yang kamandoan besok di akhirat dikubur, otonya atau anaknya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin kaum muslimin jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah, marilah kembali kita sama-sama menyampaikan kalimat puji dan syukur pada pagi yang penuh berkah ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena pada subuh ini kita bersama-sama masih diberikan nikmat kesehatan, kesempatan, kemudahan-kemudahan serta nikmat-nikmat lain, sehingga kita masih bisa melanjutkan ibadah salat subuh kita secara berjamaah di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah dan kesabaran kita bersama mengikuti majelis ilmu pada pagi hari ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rasul telah membawa umat manusia ini dari zaman jahiliyah kepada zaman yang mengenal Islam. Kemudian Rasul juga sudah meninggalkan dua pedoman hidup yang akan menyelamatkan kita dari kehidupan dunia yang fana ini, dunia yang sementara ini, sampai nanti kehidupan yang kekal abadi di akhirat kelak. Itulah Al-Quran dan Sunnahnya. Karena itu ibu dan bapak, mari kita selalu sungguh-sungguh istiqamah maksimal untuk mengamalkan seluruh isi kandung Al-Quran dan Sunnah Rasul itu dalam menjalani seluruh aktivitas kita sehari-hari. Bapak dan Ibu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sekarang kita sudah berada di tahun baru Islam. Tahun berapa Ibu?
1445 Hijriah. Ada yang tidak tahu lah ganti tahun baru Pak Ibu? Nah, jadi kitalah berganti tahun baru Islam. Nah, itulah kita sudah berganti tahun baru. Nah, jadi kita jadikan momen mulia pergantian tahun baru Islam itu, bagaimana kita menyikapi, bagaimana momen pergantian tahun itu untuk mengevaluasi diri. Kita berharap dari tahun yang berganti itu bisa nanti menjadi amal kita yang menjadi lebih baik. Kalau kita punya ilmu, ilmu kita lebih bermanfaat, amal kita lebih baik, hati kita lebih baik, seluruh aktivitas kita baik, dan semua segi kita berharap beralih pula dia dari yang kurang baik kepada yang lebih baik, kepada jalan yang tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho dengan aktivitas kita sampai nanti akhir kehidupan kita. Tujuan akhir nanti yang kita harapkan, yang sering kita ulang pada bagaimana nanti akhir kematian. Kita pulang dipanggil Allah. Akhir kehidupan itu kita dalam keadaan husnul khotimah. Elok mati Pak Ibu. Ridho Allah dengan kematian awak. Maka yang pula tanya tadi adalah, seandainya sekarang saya mati, sekarang malaikat maut datang menjemput, apakah Allah sudah ridho dengan kita hari ini? Inilah bagian-bagian evaluasi diri kita. Karena itu juga di waktu subuh yang mulia ini, dasar ayat yang kami bacakan tadi Ibu Nafa adalah Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6. Ayat kau familiar dah waktu dengar. Sering kita dengar. Tapi perlu terus dalami maknanya agar nanti pengamannya lebih sempurna. Nah, kita ulang balik ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Panggilnya sering, wahai orang beriman. Awallah orang beriman. Wahai jemaah Masjid Raya, para duranting yang telah mengaku beriman. Karena imanlah kita hadir subuh ini bersama di masjid ini. Kita ikhlas, mampu dan berusaha mengikuti subuh, walaupun mungkin bagi sebagian mungkin terasa berat, karena kita membiasakan subuh ini pakai ada sujud tilawah, ayatnya agak lebih panjang dari biasanya. Kita berusaha untuk mengikhlaskan diri. Dan sekarang karena iman juga lebih dapat masih bertahan mendengarkan kami insya Allah berbagi ilmu yang sedikit nih Bunda. Itu karena iman. Nah. Lalu apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ku anfusakum. Peliharalah dirimu. Jadi awak kan disuruh memelihara diri. Peliharalah dirimu, wa ahlikum, kemudian keluargamu, naro, dari kemungkinan atau dari api neraka. Lalu apa maknanya Bunda Pak? Perintah. Nah, ini perintah. Berarti Allah perintahkan kita orang beriman untuk memelihara diri. Berarti awak masing-masing dulu. Berarti kalau perintah, hukumnya wajib. Al-aslu fil amri lil wujub. Itu konsep usul fikih. Seluruh perintah wajib. Apa maknanya? Kalau perintah memelihara diri itu kita laksanakan, berpahala kita. Tapi kalau Allah perintahkan pelihara dirimu, tidak kita pelihara, berarti berdosa kita. Berarti kalau anda awak yang tidak berusaha maksimal memelihara dirinya dari api neraka, berarti dia berdosa, berarti tidak menjalankan perintah Allah. Inilah konsep kajian perintah. Berarti diperintahkan peliharalah dirimu. Lalu
pelihara juga anak istrimu. Berarti tidak cukup sampai dewa. Ini terutama kita bapak yang diberikan amanah sebagai kepala keluarga, sebagai suami diperintahkan peliharalah istrimu. Sebagai ayah diperintahkan peliharalah anak-anakmu. Jagolah anak istri. Sekarang apa masalahnya Bunda Pak? Dunia wak kinilah canggih. Zamanlah modern. Sehingga apa yang terjadi kadang-kadang Bunda Pak? Ada sebagian orang, nah ini sebagian mungkin anggaplah orang tua. Kalau memelihara hartanya, sungguh-sungguh dia Pak. Menjaga oto baru, sungguh-sungguh dia. Dicuci elok-elok. Tiap sebentar dibawa ke pencucian. Kalau malam hari dingin agak selimut ya mak. Kan itu ya mak ya. Barakah sayang di salon kayak oto tuh. Dia ge parfum. Ini kendaraan. Malam hari dingin disalimian ditutui. Itu kau tuh. Dia jaga sungguh-sungguh. Pertanyaannya, apakah sesungguh itu pula dia menjaga anak istrinya? Yang jadi menyedihkan, oto ditutui badannya dingin malam, anak istrinya dibiarkan buka aurat keluar. Yang masalah. Seakan tidak masalah anak gadisnya, tidak bajilbab kapasa keluar rumah, biasanya. Tidak sesungguh bagaimana dia menjaga mobilnya tadi. Pertanyaannya Bunda Pak, kalaulah meninggal ayahnya kok, atau orang tuanya, yang kamandoan besok di akhirat dikubur, otonya atau anaknya? Ya Pak Ibu? Oto rancak tadi kamandoan, orang kayaknya. Lah tahu asalnya Pak. Inilah fakta yang harus menjadi perlindungan awak bersama. Masalah anak kurang sempurna. Bagaimana menjaga anak? Nah, kalau di kampung-kampung lain-lain ceritanya Pak Ibu. Kalau di kampung, kadang-kadang sebagian ibu-ibu tuh sayang kepada ayam daripada anaknya. Lah sanjo hari kalau nak pulang karena ayamnya Pak Ibu, pangan Ibu, bacarikan kemari itu. Cari tanya rumah swala di mana ibu ayam kau belum pulang aja deh. Tapi anak-anaknya tidak pulang, putra-putrinya. Lah sanjo hari, lah malam hari, dia seakan tidak masalah. Tahulah pulang itu. Padahal inilah bagian-bagian yang lebih penting. Maka itulah mari kita menjadikan momen perlindungan pergantian tahun ini yang pertama untuk menjaga diri kita dan anak keluarga kita. Lalu pertanyaannya Bunda Pak adalah, ba'a cara menjaganya? Sebab sekarang Bunda Bapak, perkara anak ini sudah sebagian ya Pak. Apalagi kemarin Ibu mungkin mendengar viral, sudah banyak viral, anak di salah satu sekolah SD mempacarian gurunya Bu. Itu di TikTok sekarang viral. Ada mendengar Bu? Anak online itu. Anak online ya Pak. Sekolah SD dalam sedang belajar Bu. Mungkin dinasihati ibu gurunya, marah dia, bacari ke gurunya, keluarnya di pintu sekolah itu dihantamnya pintu itu Bu, diulang balik-balik, kali tinjunya ibu gurunya Bu. Viral sekarang. Tapi kasus ini banyak juga publik bertanya Bu, kok guru pula yang mengklarifikasi gitu, yang minta maaf di media Bu. Guru pula minta maaf. Jadi pertanyaan besar sekarang, ada apa? Apakah anak ini ada backing orang besar, dia berpangkat jabatan, tidak tahu ada Pak Ibu? Silahkan ikuti Ibu cari nanti di media sosial, di TikTok. Ini kejadiannya maaf kita sebut di 50 kota kan, sebuah SD di sana ini. Juga banyak kasus lain. Ada anak SD Bu, nah, ini masih kecil itu.
keluar kata-kata kotor, melawan gurunya, berani menendang pintu sekolah, akan jadi apa dia nantinya? Ternyata tidak berpihak pada guru sekarang media, Bu. Entah apa yang terjadi nanti, kita lihat nanti berikutnya kisahnya. Tapi apa yang kita ambil, Bu? Hal yang seperti ini, pertama tentang berdoa, mudah-mudahan seluruh anak keturunan awak, ibu dan bapak, anak cucu awak tuh jangan model itu para ngenyo. Amin ya rabbal alamin. Maka untuk menjadi baik, nah, kita kan berharap anak yang soleh, Pak. Tidak ada yang nih anak awak yang nakal, cucu yang jahe, tidak ada. Maka perlu pengorbanan usaha. Baca caranya pada pada mendidiknya, ajarkan dia ilmu, ajarkan dia akhlak. Bahasa cara mengajarkannya, nah. Mengajarkan yang utama adalah dengan suri tauladan. Jadi kenapa sebenarnya bahwa seorang orang tua itu gagal dia mendidik anak-anaknya karena orang tua tidak mempraktekkan duluan apa yang akan dia ajarkan pada anaknya. Ini persoalan besar. Maka ayat itu demikian. Maka ayat mengatakan, ku anfusakum, jaga dirimu dulu. Maka ketika ingin anak itu mau rajin sholat, maka orang tua harus memulai berusaha duluan untuk rajin sholat. Jadi tidak mulai duluan. Ingin bagaimana anak kita nih pandai mengajinya, maka ayah ibunya harus mulai menunjukkan Mbak A mengaji itu dulu, walaupun dia kurang mampu. Tapi ada usahanya, Bu. Baru tahu ayah kan. Ayah inilah yang melihatkan duluan. Bahkan anak tuh kalau sholat, ayah kok dulu mencalian bagaimana sholat yang baik. Ingin awak anak awak ke surau semayangnya, Bu dan Bapak, maka ayah atau ibu harus mencontohkan dia yang duluan, Bu. Inilah yang kurang, Bu, contoh teladan. Kebanyakan orang tua menuntut anak-anaknya lebih baik, dia tidak menuntut dirinya duluan untuk menjadi lebih baik. Maka ayat ini jelas, ku anfusakum, jagalah dirimu. Berarti ke awak dulu, Pak. Berarti ketika kita mau anak, istri, keluarga kita, cucu kita sesuai keinginan kita, kita harus mengajarkan dia dengan contoh teladan. Ini yang lebih dulu, tidak hanya dengan mulut. Itu semua segi itu benar. Maka tadi sangat tidak pas nih. Nak, sholatlah nak. Orang tuanya tidak sholat, tidak bisa, Bapak. Tidak sempurna pengajarannya. Karena anak kecil itu, kan anaknya masih TK. Ayah menyuruh awak sembahyang hari ini contohnya. Tapi dia melihat dari matanya, terlintas nanti ke akal pemikirannya, tertaut nanti di hatinya. Ayah sendiri tidak sholat nih contohnya. Berarti dia melihat, nah, kenapa anak tuh pertumbuhannya tuh dari kecil, Bu. Dia akan nanti mengamalkan sesuai yang dia lihat. Jadi ayah tidak sholat. Tidak pernah nampak ayah jamaknya mengaji contoh, Bu. Maka tentu akan kurang nanti kita tarikan bagaimana anak ini bisa menjadi anak yang berperilaku baik karena tidak ada contoh yang dia tiru di rumahnya sendiri. Maka bersyukurlah Ibu dan Bapak yang kita yang hadir ini, mudah-mudahan kita maksimalkan Ibu dan Bapak. Cara mengajarkan tadi adalah dalam bentuk suri tauladan dulu. Awak mencontohkan dulu. Kalau kita sayang pada anak istri kita dalam konsep agama, mari awak sempurna. Harus sungguh-sungguh kita duluan Ibu dan Bapak. Kalau sholat hanya alhamdulillah, mengaji lah Ibu dan Bapak. Bila kita mengaji contohnya, apakah ada seluruh hari kita nih baca Quran yang nanti membuat rumah kita tuh penuh keberkahan? Pulang ke rumah baca Quran tiap hari.
Inilah yang nanti akan dilihat oleh anak kita atau cucu kita. Dia nanti akan meniru. Tuh ini atau kakek rajin mengaji nampak adik cucu kan. Dia nanti akan meniru sendiri. Termasuklah seluruh perilaku-perilaku baik. Kesabaran, kalau kita mau bersama ibu bapak, melatih anak menjadi anak yang sabar, berarti ayah ibunya harus menunjukkan bagaimana menjadi seorang yang sabar. Dimulai lagi dulu. Kalau mau awak melatih anak cucu awak pemaaf pada orang lain, tunjukkan bagaimana cara kita ini juga memaafkan orang lain. Awak tidak ingin anak berkata kasar, maka ayah ibu tidak boleh berkata kasar. Nah, kan jalan itu. Karena nanti akan melihat. Walaupun inilah ujian barik bagi awak, kita ini punya sifat kadang pemarah yang keluar setelah anak marah. Berarti inilah konsep pendidikan itu buat apa? Contoh teladan tadi. Inilah yang kurang sebenarnya, buat. Karena orang tua tidak mencontohkan yang benar, perilaku yang baik kepada anak cucunya semenjak dia kecil tadi. Maka bisa jadi tadi anak yang melawan pada orang tuanya tadi atau pada gurunya tadi, mungkin bisa lihat apakah juga ayahnya dulu durhaka juga pada guru-gurunya. Ketika lihat anak suka membangkang kawa orang tuanya, pertanyaannya berapa? Apakah kita juga sama dulu kepada ayah ibu kita? Kenapa lawan lo kayak awak dulu? Nah, bisa dicontohnya kan? Kalau awak ibu bapak suka melawan pada orang tua kita, maka rupanya anak ini nanti juga akan memberikan hal yang sebanding kepada kita. Maka dari itulah ini konsep yang seperti ini. Ketika ayah ibu kita ada sekarang ibu dan bapak, berbuat baiklah kepada dia dengan sempurna. Kalau ingin anak-anak awak nanti sayang kepada awak pada masa tuanya ibu dan bapak, maka awak harus duluan kini sayang ke orang tua awak yang kalau masih hidup. Inilah konsep pengajaran tadi. Konsep melatih dengan keteladanan. Dan inilah dalam pendapat saya yang menyebabkan kenapa anak-anak berperilaku yang tidak baik tadi. Karena dia kurang mendapatkan contoh teladan di dalam keluarganya sendiri. Nah, termasuk tadi juga bagaimana kita harus berharap anak-anak kita nanti ketika dia besar berumah tangga yang baik, akur-akur, maka ayah ibu di rumah mencontohkan pada anak cucunya bagaimana hubungan mama papa itu baik selalu di hadapan anak-anaknya. Tentram, kalau dia ada masalah, bagaimana dia menyelesaikan masalah, itu nanti kita lihatkan kepada anak kita. Nah, jadi kembali kepada tadi lagi, telah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, jagalah dirimu. Nah, jadi makna jaga diri ini Quraisy menafsirkan ibu dan bapak, bagaimana menjaga diri itu? Jagalah seluruh bagian tubuh awakku. Jago mato, jago talingu awak, jaga lidah, jaga tangan, jaga kaki, seluruh badan, jaga pemikiran. Pokoknya yang potensi badan kita ini dari kemungkinan nanti neraka tampaknya. Berarti itu aja kok. Kok mata tidak digunakan untuk melihatkan yang tidak benar. Apalagi media sosial sekarang. Yang tua, yang muda, sekarang semuanya sudah demam media sosial, Bu. Nah, pilih lagi ini, dong. Jadi tidak mudah-mudah saja lah ini. Kadang mau ya mak ya, status taruh keluar tuh kan di TikTok kan, di Facebook. Ini tidak tua muda oleh sama sadanya. Nah, lalu pertanyaan adalah karena ini media zamannya berapa? Kini yang bari awak tuh menjaga mata kini yang bari. Ba'a mata ko nanti berapa? Ketika kita buka media sosial, dijaga jangan nanti melihat kepada hal-hal yang bisa merusak mata kita nih. Melihat aurat, melihat tontonan yang tidak baik. Karena itu nanti kalau dia merusak, nanti manfaat mata ini nanti itu sudah salah gunakan. Nanti ketika Allah berikan amanah mata itu, kita harus pandai, Bu. Kok nampak langsung
tukar balik. Yang kian. Pernah? Nah, kalau nampak beko buka apa tu kan? Langsung tukar, scroll balik ke yang lain. Karena tiba-tiba saja dah ya akhirnya. Nah, awak nanelok niatnya kan, tiba saja iklan tanpa apa banyak ya kan? Di tampilan tu. Maka harus jaga mata. Inilah biar nanti mata ini berhak dia nanti masuk surga. Tapi kalau mata tu beko banyak gunanya malik-lik yang tak betul, berarti mata tu suruh masuk neraka berarti. Maka peliharalah mata kita tu dari tempatnya neraka. Jadi sadanya mata, tangan, talingo, hidung, lidah. Nah, ini lidah. Oke, semua lah dari kemungkinan. Jadi wa ahlikum nara, juga istri dan keluarga tadi. Wa quduhan nas wal hijarah. Neraka tu bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Nah, jadi kita manusia mana? Manusia yang durhaka pada Allah, manusia yang bermaksiat pada Allah. Itu nanti jadi bahan bakar neraka itu. Alaiha malaikatun ghiladun syidad. Di neraka itu ada malaikat-malaikat penjago yang kasar. Ini sifatnya ghiladun syidad, yang kasar lagi keras. Berarti dia khusus diciptakan Allah untuk mengazab manusia yang tadi durhaka tadi. Keras, bengis, tidak akan ada nanti apa digambarkan tawar menawar. Ampun malaikat, apalagi tidak bisa disogok. Ya dah ya. Kalau di dunia aku bisa ya Pak, disogok bisa, tapi malaikat neraka mana bisa? Dia diciptakan Allah khusus mengazab manusia-manusia nanti yang durhaka pada Allah. Itulah malaikat. Masalahnya di neraka itu, Bu, manusianya hidup, kalau dibakar mati tidak terasa adalah tidak masalah. Tapi itulah azab dari Allah, Bu. Itu gambaran betapa neraka itu pedihnya, tapi tentu Ibu Napa itu jauh lebih sadis, lebih berbahaya, lebih menyakitkan azab Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kita berlindung tadi, mudah-mudahan kita bisa menjaga memilah diri awak termasuk anak istri kita dari neraka tadi. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak pernah dia durhaka terhadap yang diperintahkan Allah dan selalu mengerjakan seluruh yang diperintahkan. Perintahkan neraka itu mengazab manusia, dilaksanakan oleh malaikat. Inilah Ibu dan Bapak kajian subuh kita, bagian perlindungan. Mudah-mudahan kita sebagai orang beriman nanti betul-betul maksimal, Bu, di sisa umur awak kok. Ya Pak ya. Tabara tinggal umur kita kok. Mudah-mudahan kita bisa selalu menjaga diri kita ini. Lah bisa jaga diri awak, mari kita jaga anak istri kita. Artinya menjaga diri, memelihara diri kok utuh bersama-sama, Bu. Keluarga satu paket, ndaknya sama-sama besok kasarugo sampai bersama, ndaknya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kajian subuh kita ini bermanfaat dan menjadi ilmu yang manfaat, kemudian menjadi tambahan amal ibadah yang kami menyampaikan. Banyak maaf kalau ada yang kurang berkenan. Kita akhiri subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.